Halo, selamat berjumpa kembali bersama Bu Ana dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11. Teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bu Ana akan membahas mengenai materi yang ketiga di KD 4, yaitu tugas-tugas gereja. Nah, materi yang ketiga ini, tema yang diangkat adalah gereja yang menjadi saksi Kristus atau disebut dengan martiria. Ini merupakan tugas gereja yang ketiga. Maka langsung saja Bu Ana akan jelaskan satu persatu. Apa itu martiria? Martiria itu berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Nah, gereja sendiri memiliki tugas untuk menjadi saksi cinta Tuhan bagi sesama dengan cara memberi kesaksian mengenai kerajaan Allah di tengah dunia. Nah, bersaksi itu menuntut adanya pengorbanan dari diri kita, seperti pribadi Yesus sendiri yang rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian mengenai tugas gereja menjadi saksi Kristus atau martiria ini. Menjadi saksi Kristus itu berarti bertugas untuk menyampaikan apa yang kita alami dan ketahui tentang Kristus kepada orang lain. Jadi ketika kita memberikan kesaksian mengenai apa yang kita alami, lalu mengenai apa yang kita ketahui, mengenai pribadi Yesus yang kita imani, itu berarti kita sudah menjalankan tugas kita sebagai saksi Kristus. Dalam artian bahwa kita sudah ikut ambil bagian dalam melaksanakan tugas gereja yang ketiga ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Nah, penyampaian, penghayatan atau pengalaman itu dapat dilaksanakan melalui kata-kata, sikap, dan juga tindakan yang nyata. Lalu ada dua jenis martir, teman-teman, yaitu martir putih dan martir merah. Martir putih adalah mereka yang dengan tegas dan tegar bersaksi tentang Kristus, meskipun menerima banyak penderitaan. Namun mereka tidak sampai mengorbankan nyawa. Jadi ini yang tidak sampai meninggal begitu ya, atau mati secara tragis, karena biasanya kita mendengar bahwa para martir itu meninggalnya secara tragis begitu ya. Nah, sedangkan martir merah itu adalah mereka yang wafat karena bersaksi tentang Kristus atau karena tetap setia pada imannya. Jadi merekalah yang berjuang mati-matian untuk menjaga imannya kepada Kristus, atau berjuang mempertahankan iman mereka. Nah, sampai berdarah-darah, maka mereka disebut martir merah gitu. Nah, ini Bu Ana tampilkan contoh beberapa tokoh martir. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh martir dalam sejarah gereja, yakni mereka yang mati karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Nah, beberapa contoh martir dalam gereja antara lain, yang pertama ada Santo Stefanus, yaitu martir yang pertama. Beliau dibunuh di luar tembok Yerusalem setelah berkhotbah tentang Yesus. Kemudian Santa Ursula. Beliau adalah seorang putri Inggris yang tewas dibunuh oleh kelompok pemberontak di hutan Perancis karena mempertahankan iman dan keperawanannya. Lalu ada Santo Petrus. Beliau mati dibunuh di kota Roma dengan cara disalibkan terbalik. Jadi kalau disalib seperti yang kita lihat, Yesus itu kan kepalanya di atas. Nah, kalau Santo Petrus ini disalib tapi dengan cara terbalik, kepalanya di bawah gitu. Kemudian yang terakhir ada Uskup Oscar Romero dari El Salvador, Amerika Selatan. Beliau tewas ditembak karena perjuangannya menentang tindakan represif para tentara terhadap rakyat. Ini ada filmnya ya, Uskup Agung Romero ini ada filmnya. Kalau teman-teman nanti ada waktu luang bisa
cari di YouTube itu ada film perjuangan Uskup Oscar Romero ini. Bu Ana spoiler sedikit ya. Jadi beliau itu ditembak ketika sedang memimpin perayaan Ekaristi. Jadi beliau wafat di altar gitu ketika memegang waktu konsekrasi itu beliau ditembak dan meninggal di altar. Nah, sebenarnya banyak sekali tokoh martir yang teman-teman bisa lihat kisahnya. Mereka yang tewas karena mengikuti Kristus dan berjuang mempertahankan iman mereka. Kisah Santa Pelindung teman-teman masing-masing, Santo-Santa Pelindung kita masing-masing itu juga bisa kita lihat bagaimana mereka berjuang. Mungkin ada dari antara Santo atau Santa Pelindung kita itu merupakan tokoh martir dalam gereja. Ya, lalu bagaimana menjadi saksi atau menjadi martir di kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini ada beberapa hal yang Bu Ana sebutkan, tetapi teman-teman pun dari pengalaman kalian pasti ada yang bisa kalian sharingkan mengenai upaya kalian menjadi saksi Kristus di kehidupan kalian masing-masing. Contohnya, berani menyampaikan pendapat dan bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Berani membela pendapat yang benar. Berani berjuang dan tidak mudah putus asa. Mau berteman dengan siapa saja. Menghormati pendapat orang lain. Kemudian hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Misalnya dengan jujur, saling mengasihi, saling menghormati, setia, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman penjelasan Ibu mengenai tugas gereja yang ketiga, yaitu gereja yang menjadi saksi Kristus atau martiria. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak dan mau belajar. Tuhan Yesus memberkati.